Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka Noviansyah. Kali ini saya mau bawakan sebuah cerita. Ini cerita terjadi pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Cerita tentang seorang ayah yang memiliki keinginan besar untuk syahid di medan perang, berjuang fisabilillah bersama anaknya. Diawali niatnya dengan dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli seekor kuda perang yang memang terbaik pada masanya. Dia beli yang paling baik, dia cari yang paling bagus, dia habiskan seluruh tabungannya. Karena pasti kualitas yang baik dan yang bagus itu ya tentu mahal gitu. Nah, dia dapat, dia beli, lalu dia bawa pulang ke kampungnya. Sesampai di kampungnya, karena di kampungnya nggak ada yang punya kuda sebagus itu, sekeren itu gitu. Jadi heboh kampungnya tuh, heboh. Sampai dia bilang, wah ini keren banget nih kudanya nih. Bagus banget gitu ya pada saat si ayah ini bawa kudanya masuk ke kampungnya. Sampai salah seorang warga tetangganya itu bilang, kamu ini kudanya bagus banget. Ya alhamdulillah, tadi saya menghabiskan tabungan saya buat beli kuda ini, emang kudanya mahal, kata dia gitu. Habis tabunganmu? Kenapa kamu harus menghabiskan tabunganmu untuk beli kuda ini? Kamu gak ngeliat rumah kamu tuh udah reot. Harusnya kamu pakai aja uang kamu itu untuk membenarkan rumah kamu, merenovasi rumah kamu tuh udah mau rubuh loh katanya. Ngelihat respon tetangganya yang segitu, mungkin dia sebenarnya tetangganya perhatiannya sama orang ini, cuman responnya agak berlebihan gitu. Lalu dia bilang, sabar saudaraku, saya tidak tahu ini anugerah atau musibah, tapi yang saya tahu saya hanya berprasangka baik terhadap Allah atas keputusannya membeli kuda perang yang sangat baik ini dan menghabiskan tabungannya. Singkat cerita dia bawa pulang ke rumah, lalu kuda ini dirawat olehnya dan anaknya. Tiap hari dikasih makan terbaik, bahkan dikasih madu, dia campur dengan makanannya, diberi makanan terbaik, dilatih dengan cara-cara yang disiplin dan baik juga agar suatu saat jika ada panggilan jihad, maka si kuda ini dan anaknya dan tentu dia, sang ayah ini sudah siap untuk memenuhi panggilan jihad itu. Sampai pada suatu pagi, warga kampung tuh dikagetkan. Dan si ayah ini pun dikagetkan. Karena apa? Karena kudanya hilang. Kudanya kabur. Kuda yang dibeli dengan harga mahal ini, yang dirawat dengan sebaik mungkin oleh si ayah ini, kabur. Lalu tetangga pun akhirnya ya berbisik-bisik. Woi, kudanya hilang, kudanya hilang. Kuda yang mahal itu? Iya. Kuda yang ngabisin tabungannya si bapak itu? Iya. Wah itu saya bilang jangan beli kuda, malah beli kuda. Mendingan kan tabungannya dia pakai buat bangun rumah. Gak dengerin sih omongan saya. Gitu kata tetangga-tetangganya. Tapi saya ini sekali lagi mengatakan dengan bijaknya, ya saudaraku, saya nggak tahu ini tuh anugerah atau musibah. Yang saya tahu tugas saya hanya berprasangka baik terhadap Allah. Serah deh kata tetangganya. Malas sekali dengerin omongan kayak gini. Akhirnya sudah 2-3 hari berlalu, tiba-tiba di suatu subuh terdengar suara gaduh. Terdengar suara gaduh yang membangunkan seluruh warga kampung dan si ayah pemilik kuda yang hilang ini. Ternyata suara gaduh itu berasal dari mana? Dari kuda yang kabur tadi ternyata telah kembali. Dan bukan hanya dia yang kembali, tapi dia membawa sekelompok kawanan kuda liar yang dia temui di tempat dia kabur di sana. Jadi dia datang nggak cuma sendirian, dia datang bawa banyak kuda liar yang kualitasnya tidak kalah baik dengan si kuda ini. Lalu kejadian ini pun bikin heboh kampung itu. Wah sekarang kamu jadi kaya raya nih ya, kudanya banyak kata tetangga-tetangganya gitu. Tapi si bapak ini sekali lagi dengan bijak dia mengatakan, ya saya nggak tahu ini anugerah atau musibah, yang saya tahu saya cuma berprasangka baik terhadap Allah gitu. Sampai ya terus mereka tetap merawat lagi kuda-kuda ini dan berlatih sampai suatu hari ada kejadian si anak ini sedang berlatih bersama salah satu kuda liar yang sudah dibawa oleh kudanya yang sebelumnya, dan tiba-tiba si kuda ini ngamuk, lalu si anak ini jatuh dan menyebabkan kakinya patah dan akhirnya berita ini juga terdengar oleh beberapa tetangganya. Lalu mereka datanglah untuk menengok ya, dengan kakinya sudah diperban dan sedang diobati oleh si ayah ini. Ditengoklah tetangganya. Lalu ditanya, kenapa kakimu? Iya itu tadi kudanya ngamuk,
Jadi saya terjatuh dan sekarang kaki saya patah. Kan udah saya bilang apa? Ini kuda cuma bawa sial. Kamu nggak dengerin sih. Coba tabungannya dipakai buat benerin rumah. Masih aja nyebelin kan tetangganya sebenarnya ya. Cuman sekali lagi si bapak ini bilang, ya saya nggak tahu, akhi. Ini tuh anugerah atau musibah. Yang saya tahu, saya hanya berprasangka baik terhadap Allah. Lalu benar saja, tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa negara itu sedang melakukan peperangan dengan negara tetangga, yang akhirnya para pemuda-pemuda dari setiap keluarga itu harus ikut sebagai perwakilan pasukan yang akan berperang dengan negara tetangga. Jadi ada panggilan jihad. Nah, tapi si ayah ini tuh nggak happy gitu loh. Nggak happy kok ada dia kan tadi kan saya cerita di awal bahwa dia itu adalah bercita-cita syahid dan berperang di jalan Allah gitu. Tapi kenapa pada saat panggilan perang ini dia nggak happy? Ternyata untuk panggilan perang saat ini itu adalah lawannya adalah negara tetangga yang juga penduduknya mayoritas Muslim. Jadi negara Muslim juga. Jadi si ayah ini berpikir, saya tuh emang pengen syahid, saya tuh emang pengen berperang di jalan Allah. Tapi ya bukan lawan Muslim juga gitu. Akhirnya dia ceritakan itu ke anaknya gitu kan. Ya yang sabar ya nak ya. Kita nggak tahu sampai akhirnya dia tiba-tiba dia mengetuk pintu rumahnya, ternyata tentaranya khalifah. Lalu nanya, saya datang untuk menjemput anakmu. Oh ya silakan. Itu nih anak saya. Loh ada apa ini anak kamu kenapa? Anak saya kakinya patah. Jatuh dari kuda waktu berlatih. Wah sayang banget. Ini nggak memenuhi kriteria ini. Yaudah anak kamu nggak jadi saya ambil. Dia nggak memenuhi kriteria soalnya. Akhirnya si pasukan itu pun kembali ke kerajaan dan berperang. Tetangga-tetangganya yang anak-anak laki-lakinya itu dibawa untuk berperang sambil sedih datang ke si ayah ini dan bilang, kamu beruntung ya. Anak kamu tuh nggak dibawa sama pasukan itu untuk berjihad. Dan saya ini sekali lagi bilang ya, saya nggak tahu ini anugerah atau musibah. Saya coba berprasangka baik terhadap Allah. Sampai beberapa waktu berselang, perang telah berlalu, dan beberapa anak laki-laki dari beberapa dari kampung itu tidak kembali karena syahid di medan perang. Dan lalu orang-orang tua itu bercerita, anak saya tidak kembali, anak saya syahid. Lalu si ayah ini bilang, sabar ya, sabar. Dan dia akhirnya telah mempelajari sesuatu dari si ayah ini dan mengatakan, si tetangga-tetangga ini mengatakan, ya kami tidak tahu ini anugerah atau musibah. Yang kami tahu, kami berprasangka baik terhadap Allah. Lalu tahun berlalu, si anak ini telah pulih dari patah kakinya. Dia kembali berlatih bersama ayahnya sampai suatu hari terdengar kabar bahwa pasukan Mongol yang sangat bengis itu menyerbu negaranya. Dan di situ seluruh warga laki-laki diperintahkan untuk ikut ke medan perang. Dan akhirnya mereka memenuhi panggilan itu dan siap bertempur di medan perang, jihad fisabilillah, dan menjemput syahidnya. Dan di saat itu pun dia bilang, iya nak, kita nggak tahu ini anugerah atau musibah, tugas kita hanya berprasangka baik terhadap Allah. Teman-teman, kita nggak tahu nih sebenarnya apa yang sedang kita alami saat ini pun itu sebenarnya baik atau tidak untuk kita. Itu tuh sebenarnya anugerah atau musibah untuk kita. Tapi memang yang harus kita pahami, tugas kita hanya satu, berprasangka baik terhadap Allah. Bukankah Allah sebaik-baiknya pengatur hidup kita yang telah memberikan banyak nikmat dan skenario yang bahkan wejangan yang paling masyhur yang pernah saya dengar adalah, kalau kita tahu bagaimana cara Allah mengatur hidup kita tuh bisa dibikin melting gara-gara itu. Kita bisa dibikin, ya Allah, ternyata Allah tuh Masya Allah gitu ya. Bahkan kita nggak pernah nyangka kita dibawa ceritanya begitu indah, dibawa oleh Allah. Walaupun kadang kelihatannya zohirnya tuh nyakitin, capek, sedih, sakit. Tapi kalau kita tahu maksud Allah, keadilannya Allah di balik itu ada apa, maka niscaya kita akan jatuh cinta terhadap Allah, meleleh dibuatnya, melting. Jadi jangan pernah menghujat dan berlebih
dalam bersenang dalam satu keadaan, tetap berprasangka baik terhadap Allah agar kita bisa lulus dalam setiap ujian. Ujian yang bentuknya musibah atau kesusahan, juga ujian dalam bentuk kesenangan. Tetap berprasangka baiklah terhadap Allah. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.